Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estira Madini, kelas 9G, nomor absen 17. Di sini saya akan menceritakan materi tentang jujur dan menepati janji. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, banyak orang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Sifat jujur dan menepati janji sangatlah dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama meraih hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkar janji. Seseorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Menepati janji merupakan sifat yang beriman. Setiap janji adalah hutang. Hutang harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Tentu kamu tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Di akhir kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang munafik di dasar neraka. Oleh karena itu, penting untuk diketahui dan diamalkan sifat jujur dan menepati janji. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua sifat mulia ini akan menjadikan hidup bahagia di dunia dan akhirat, serta memperoleh ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, kebaikan akan membimbing ke surga. Islam melarang umatnya untuk berdusta. Saya pernah mendengar bahwa ada bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana penjelasannya? Berbohong demi kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, kita berbohong kepada perampok untuk menyelamatkan nyawa penjaga toko. 1. Memahami perilaku jujur. Memahami perilaku jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari kata sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang umatnya berkata dusta. Mari kita tak jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur. Seseorang muslimat sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan karena mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Misalnya, seseorang pemimpin perusahaan yang jujur dan dipercaya oleh karyawan dan mitra bisnis. Tentu hal ini akan menyebabkan perusahaan akan semakin maju dan berkembang karena akan mendapat kepercayaan juga dari konsumen. Kejujuran akan membimbing dan pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiring ke neraka. 2. Memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesungguhan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan pada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman pantang untuk diingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim,
Seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah, atau perilaku yang sangat erat dengan perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah mahdoh saja, tetapi juga dari keluruhan akhlaknya. Ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain yang telah dilakukan seseorang tidak cukup untuk mengukur tingkat kesolehannya. Nilai ibadah tersebut harus mampu mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yakni perilaku mulia. Jika seseorang telah merasa cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun akhlaknya tercela, ia belum memiliki iman yang sempurna. Demikian juga dengan sifat menepati janji. Sifat mulia ini merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seorang muslim. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawaban sampai di akhirat. Barang siapa janji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendak, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak sengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya umat Islam meneladani Rasulullah SAW dalam hal menepati janji. Jika ini dilakukan, niscaya akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dengan selalu menepati janji, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekali saja seorang mengingkari janji, orang lain sulit mempercayai lagi. Sungguh ini adalah kerugian amat besar. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan dalam kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberi hormat dan simpati karena sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Dan menurut Quran surat Al-Imran ayat 77 bahwa orang yang benar yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.